Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Septiana, NIM 102 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan mencoba uji coba MySQL dengan PHP. Sebelumnya video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Kita akan melihat dari Witri School database MySQL PHP. Sebelum ke uji koneksi, kita akan mengetahui bahwa dengan PHP kita dapat terhubung dan memanipulasi database. MySQL termasuk sistem database yang paling populer digunakan yang bergandengan atau berdampingan dengan PHP. Berikut penjelasan dari Witri School bisa kita lihat di sini. Dengan begitu, PHP dan MySQL ini saling berkaitan. PHP dengan coding di dalamnya dan eksekusi di dalamnya, MySQL adalah yang database-nya. Kita coba lihat koneksi MySQL. Karena kita akan mencoba mengkoneksikan PHP dengan MySQL, maka kita harus mempelajari koneksi MySQL terlebih dahulu. Koneksi MySQL bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan MySQLi, dengan Object Oriented, dan yang kedua ada MySQLi secara prosedural, dan yang terakhir ada PDO. Kita akan menggunakan uji koneksi dengan prosedural, tidak berbasis objek. Jadi kode programnya akan seperti ini. Mari kita coba untuk koneksi PHP ke MySQL dengan kode program yang ada pada Witri School. Nah, sebelumnya saya telah membuat kode program untuk koneksi. Koneksi ini kita memiliki variabel server name dengan localhost, username root, dan password secara default. Lalu kita membuat variabel koneksi untuk mencoba membuat koneksi yang MySQL. Kita menggunakan MySQL di dalamnya, MySQL di connect, #connect, lalu di dalamnya ada variabel-variabel ini. Jadi variabel yang ini kita buat, langsung kita masukkan pada pembuatan koneksi yang telah kita akan coba koneksikan pada MySQL atau database. Lalu ada pengkondisian if, bahwa koneksi di dalamnya apabila tidak terkoneksi akan muncul tampilan seperti ini apabila tidak terkoneksi, dengan fungsi MySQL connect error. Apabila terkoneksi dengan database atau database MySQL, PHP akan menunjukkan atau menampilkan sukses terkoneksi. Selanjutnya akan coba kita lihat apakah terkoneksi apa tidak. Kita lihat di localhost. Pastikan examnya aktif. Apakah sudah aktif ini saya? Oh, sudah. Localhost foldernya pertemuan. Nah, di sini sudah ada koneksi.php. Mari kita lihat apakah PHP yang telah kita buat terkoneksi dengan MySQL. Nah, kalau sudah tampil sukses terkoneksi, maka kode program PHP yang telah kita buat ini telah terkoneksi. Jadi pengkondisian if ini berfungsi untuk mengecek koneksi, apakah
PHP kita sudah terkoneksi dengan MySQL apa belum. Selanjutnya kita akan membuat MySQL CreateDB. Ini kita akan membuat database pada PHP. Di PHP kita akan membuat database di dalamnya. Kita akan menggunakan MySQL yang prosedural karena dari awal kita koneksinya pakai prosedural. Mari kita ketikkan, buat filenya terlebih dahulu, lalu save dulu. Setelah membuat kode program untuk pembuatan database, kita akan melihatnya apakah kita berhasil menggunakan kode program. Can create database campus database exist. Oh, ini databasenya sudah ada. Mari kita ganti, misal kita ganti kecamatan. Kita akan coba lagi apakah berhasil. Database berhasil dibuat. Jadi pada kode program untuk membuat database kita masih mengulangi untuk koneksi karena kita membutuhkan PHP ke MySQL terlebih dahulu, jadi kita memerlukan kode program untuk koneksi juga. Lalu untuk membuat database kita ada variabel SQL, lalu di sini ada unsur dari MySQL yaitu create database. Untuk membuat database kita memerlukan kode program ini untuk kita bisa membuat database di dalam PHP. Jadi database yang telah kita buat adalah kecamatan, suatu kecamatan, lalu dengan pengkondisian MySQL di query yang di dalamnya ada koneksi yang telah dibuat sebelumnya, lalu ada SQL, variabel SQL untuk membuat database tersebut. Ini untuk mengecek apakah database telah dibuat atau belum, atau gagal dibuat. Apabila berhasil dibuat, maka akan tampil database berhasil dibuat seperti tampilan ini.
Tapi apabila database gagal dibuat, akan tampil seperti tampilan sebelumnya, yaitu database exist atau database telah dibuat sebelumnya. Atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan errornya pembuatan database. MySQL close ini berfungsi untuk kita menutup suatu hubungan antara PHP dan MySQL dengan variabel koneksi di dalamnya nantinya. Selanjutnya kita akan membuat tabel pada database yang telah kita buat. Kita akan membuat kode programnya sesuai di Withrschool ini ya. Kita akan membuatnya sesuai dengan MySQL secara prosedural ini. Kita membuat file baru lagi, save. Setelah kita membuat kode program untuk membuat tabel di dalam database kecamatan, kita akan mengeceknya terlebih dahulu apakah kita berhasil dalam pembuatan kode program atau ada error. Kita lihat tabel desa gagal dibuat, no database selected. Kalau seperti ini berarti kita ada kesalahan sebelumnya. Apa salahnya ini? Mari kita lihat terlebih dahulu salahnya. Kita lupa pada koneksi ini kita tidak mencantumkan
variabel yang menunjukkan bahwa kita telah membuat database sebelumnya. Kita cantumkan terlebih dahulu dbname, save. Kita lihat lagi apakah gagal atau berhasil. Tabel desa berhasil dibuat. Kita telah berhasil membuat tabel yang pada database kecamatan. Maka akan tampil seperti ini. Untuk membuat tabel, kita akan menggunakan unsur SQL atau kode dari SQL, yaitu create table. Untuk kita bisa membuat tabel atau entitas di dalam database yang telah kita buat. Sebelum kita membuat tabel, jangan lupa kita memberikan beberapa variabel koneksi dan pengkondisian koneksi itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel, kita akan menyisipkan data pada tabel yang telah kita buat. Kode program yang akan kita buat di MySQL penyisipan data, kita akan menggunakan MySQL yang prosedural. Terlebih dahulu kita buat file baru. Setelah kita membuat kode program untuk penyisipan data, kita akan mencoba melihat apakah kita berhasil untuk menyisipkan data. Ini belum saya save. Kita refresh. Data berhasil tersimpan, maka kode program PHP yang telah kita buat telah tersimpan di database kecamatan. Penyisipan data tersebut di tabel desa. Untuk penyisipan data, kita bisa menggunakan unsur SQL, yaitu insert into nama tabel, lalu kita tuliskan beberapa kolomnya, lalu ini untuk nilainya. Dan kita akan menggunakan pengkondisian koneksi lagi untuk mengecek apakah data berhasil tersimpan atau tidak. Sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.